Bab 57. Serangan balik. POP Zahwa. Kak Fauzi jahat, dia bilang cinta, mau melamarku jadi istrinya. Dulu saja ketika aku terjebak narkoba, dia yang paling percaya aku bisa keluar dari benda haram itu. Namun kenapa sekarang tidak? Naila dan Naila lagi yang dibela. Padahal bukan aku yang melukainya, pasti nenek lampir itu gila. Dia yang melukai dirinya sendiri. Sabar ponakan Onti, kita belum kalah. Tapi Onti, hati awak rasanya cenat-cenut, sakit banget. Hahaha, Onti paham, tenanglah, kita dan Vika bukankah sudah mengatur strategi? Iya sih, tapi ada yang sedang mengawasi. Onti menarikku ke lorong lain dari rumah sakit. Bukan jalur pulang, lalu kami bersembunyi di ruang praktek dokter. Untung ruangannya kosong. Dari balik kaca aku bisa melihat ada dua preman yang sedang celingukan. Mereka pasti mencari kami. Hati-hati, Onti yakin si Naila punya rencana jahat untuk kita. Rencana jahat apa, Onti? Ya, mana Onti tahu. Ya, gimana dong? Mau sampai kapan kita di sini? Sabar, Onti mikir dulu. Bukannya mikir, Onti malah membuka ponselnya. Dia serius sekali memperhatikan rentetan pesan sedikit aku intip. Ngintip-ngintip bentar, Onti buatin grup yang isinya Onti, Om Rapli, Om Arya, kamu sama Pika. Wah, pasukan kita banyak ya. Iya dong, tenang, kamu jangan nangis makanya. Iya Onti, aku hapus kasar air mata di pipi. Dengan santainya Onti duduk di sofa yang ada di ruang dokter ini. Dia melipat kaki sambil fokus mengamati ponsel dan sekitar. Beberapa menit kemudian ada suster yang masuk menegur kami karena tidak seharusnya masuk ruangan dokter. Untuk menghindari perdebatan, aku paksa Onti keluar. Aduh, dasar suster julid, numpang duduk doang dilarang. Cerocos Onti. Onti sembunyi. Aku suruh Onti berjongkok di dekat mobil orang lain. Para preman sudah menunggu kedatangan kami di parkiran. Mobil kami tidak aman. Segera aku suruh Onti menghubungi Om Rapli untuk menjemput. Dengan langkah hati-hati kami berjalan keluar parkiran menuju gerbang rumah sakit, bersembunyi di dekat pepohonan arah keluar. Cepat masuk. Syukurlah Kanda datang tepat waktu. Bahaya banget, serem, keluh Onti pada Om. Mereka berbincang-bincang serius, namun dibumbui keromantisan. Onti duduk di jok depan, aku di tengah. Sesekali Onti malah bermanja-manja, padahal suasana genting seperti ini. Serangan dari Naila memang tak tanggung-tanggung. Dia mempersiapkan rencananya dengan begitu matang, sampai kami sulit membaca pergerakannya. Beruntunglah aku punya keluarga dan sahabat-sahabat yang baik, sehingga lebih kuat menghadapi kejadian mengerikan ini. Wah, ayah kamu ada di rumah, mamah kamu chat Onti, suruh kita pulang. Yah, tapi awak pengen tahu kelanjutan penyelidikan Om Arya sama Pika. Soal itu mereka nanti pasti menghubungi kita. Lebih baik awak temui ayah Ilyas, ayahmu sudah jauh-jauh pulang dari Singapura. Baiklah Om, jawabku sambil mengerucutkan bibir. Nanti aku juga akan bicara pada ayah tentang Naila, si adik nenek Gayung yang datang mengganggu keluarga kami. Semua ini ada peran ayah di dalamnya karena dia teror masa lalu masih saja ada. Tak ada habisnya kesengsaraan yang nenek Gayung berikan. Sudah gila saja dia masih bikin orang pusing. Sudah meneteskan generasi jahat selanjutnya, yakni adiknya sendiri. Ayah, aku langsung menghambur di pelukan ayah, mencium tangan dan memeluknya erat. Rindu sekali, sudah bertahun-tahun tak bertemu. Sekarang ayah nampak lebih kurus, walaupun perutnya masih buncit. Dia membawakan banyak hadiah untukku. Aku cek satu persatu tote bag yang disenderkan dekat meja. Ada jam tangan made in Singapura, sendal, baju yang warnanya imut dan menggemaskan. Hadiah ayah cukup mengembalikan mood hatiku. Sejenak melupakan kekesalan pada Kak Fauzi.
Fauzi mana, Wak? Kenapa nggak suruh kesini? Ayah kan mau bertemu. Kak Fauzi. Iya, calon kamu, goda ayah. Mama langsung mendelik. Ampun lah, Mas hanya bercanda. Bercanda, awas saja kamu menyetujui anak kita nikah muda. Aku gantung di pohon toge. Hehe, jangan galak-galak lah, kita kan sudah damai. Ayah mengangkat tangan, menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah saja. Tanda perdamaian pada mama. Baru begitu saja nyali ayah sudah ciut. Ah, payah. Bagaimana mau membujuknya supaya menyetujui keinginanku? Tapi biar itu aku pikirkan nanti. Lagian Kak Fauzi juga sedang marah. Dia sendiri yang mengatakan berubah pikiran untuk melamarku. Wah, tumben kamu gak banyak berkomentar. Bukannya kamu nyuruh ayah buat pujuk mama. Gak bisa kan? Haha, ledek mama. Aku lipat kening menunjukkan ekspresi cuek. Tak menjawab, memilih antusias membongkar buah tangan dari ayah. Kamu kenapa diam aja anak ayah? Gak apa-apa, cuma lagi males bahas Kak Fauzi. Kenapa? Pasti kalian lagi bertengkar kan? Apa mama bilang, kalian belum siap nikah muda, belum menikah saja gak bisa ngatasin masalah berdua. Cerocos mama merasa menang. Ingin aku buka suara membeberkan segala yang terjadi, bahwa kekacauan hubunganku dengan Kak Fauzi merupakan ulah nenek lampir. Namun Onti tiba-tiba masuk dan memegang pundakku, memberi kode untuk tidak membicarakan semuanya. Kami memang sepakat merahasiakannya dari ayah dan mama. Apa yang kamu sembunyikan dari Mbak Laras? Kalian aneh banget, protes mama. Mbak suuzon terus. Aku cuma lagi ngasih kode sama Zahwa buat bagi-bagi tuh barang-barangnya. Tenang Ras, ini abang sudah siapan untukmu sebagai kado pernikahan. Wih, Bang Ilyas baik banget. Makasih Bang. Oh iya, maaf Mas Lapri gak bisa nemenin ngobrol, dia harus balik ke kantor. Kalian kesini sama Rapli, bukannya bawa mobil sendiri? Mbak, itu mobilnya di bengkel mah, tadi ban kempes. Nah, betul kata Zahwa Mbak. Beneran, kalian gak menyembunyikan sesuatu? Ya, mama tuh curigaan mulu. Harusnya kalian balikan saja, biar mama gak mudah marah dan nuduh gak jelas. Rekomendasiku. Mama dan ayah malah diam. Mereka saling lirik. Onti yang duduk di sampingku mencubit halus pahaku. Hus, bukan waktu yang tepat untuk nyomblangin mereka, bisik Onti. Hahaha, bercanda ayah mama. Kalian tegang banget kayak gak kebagian minyak murah. Hahaha, aku tertawa gak jelas. Suasana kembali mencair. Aku memilih pamit masuk kamar dengan alasan menyimpan bingkisan dari ayah. Padahal aku sedang cemas menunggu kabar dari Vika. Semalam Onti sudah menghubungi detektif Arya. Kami sudah jelaskan semuanya dan meminta solusi yang terbaik. Detektif Arya siap membantu Vika sebagai petunjuk arah untuk mengintai anak buah Naila. Sejak pagi Vika aku suruh bertemu detektif Arya di sebuah kafe. Sengaja tidak di markasnya supaya para preman suruhan Naila tidak menyadari serangan balik dari kami. Vika dan Om Arya, gimana perkembangan penyelidikannya? Tanyaku di grup WhatsApp. Kami sedang mengikuti target sasaran. Kabar selanjutnya akan kami share ke grup. Balas Om Arya. Makasih Om. Rasanya informasi yang aku dapatkan masih kurang. Insting kepo dalam jaringan otak masih bertanya-tanya. Sudah tak sabar membongkar kejahatan Naila. Semoga saja Om Arya dan Vika secepatnya mendapatkan bukti yang kuat. Vik, gimana Vik? Kamu gak hubungin aku dari tadi? Gimana perkembangannya? Untuk menuntaskan kegelisahan yang mendera, aku chat Vika secara pribadi, ingin tahu detail perkembangan kasus pengintaian ini. Namun sayangnya tak ada respon. Mungkin Vika ada di situasi serius. Awak buruan keluar, ada ayah malah ditinggal.
Tuh ayah ngajak kita jalan-jalan, teriak mama menggedor pintu kamar. Aku mengunci pintu. Saking tak mau rencana rahasia ini diketahui kedua orang tuaku. Mau keluar ngapain ya? Tanyaku mendekati ayah. Aku pasang wajah biasa saja supaya kecurigaan mamah tak semakin menggunung. Sulit jika mamah mengincarku berbicara jujur, pasti aku sulit mengelak. Jalan-jalan, sudah lama ayah gak ngajak awak main. Haha, emang awak bocil. Kamu memang masih anak-anak di mata kami, Wak. Jadi jangan paksa kami secepatnya merestui kamu menikah, sergah mama, mengalihkan topik. Aduh, ribet nih kalau mama sudah mengungkit-ungkit masalah pernikahan, bisa panjang pembahasannya. Dari Sabang sampai benua Afrika tak akan selesai dibicarakan. Mending kita makan ayam bakar langganan, gimana mah? Ya? Tanyaku mengalihkan pembahasan. Iya sana, mamah gak mau ikut. Dih, mamah tega banget. Awak kan mau makan bertiga. Ya, hitung-hitung nostalgia. Mager ah, tolak mamah mirip anak ABG. Kemana Aunti? Kalau tidak lihat tingkah mama, pasti kami kompak meledeknya. Mama nampak salah tingkah dengan kehadiran ayah. Apa jangan-jangan benih-benih cinta di antara mereka masih terselip indah? Perlahan aku akan membuat mereka dekat lagi. Toh sudah terlalu lama mereka menjomblo. Tahu saja mereka memang sengaja tidak mencari tambatan hati lain. Mereka masih saling mengharapkan satu sama lain. Please mah, kali ini aja. Udah tahunan loh kita gak makan bareng. Bujuku merengek. Mama masih acuh. Lah, kali ini saja. Kasihan Jawa. Meskipun keluarga kita seperti ini, setidaknya Jawa masih bisa merasakan makan bersama kayak keluarga normal lainnya. Tuh, ayah bener banget. Awak jadi baper. Rintikan embun jatuh begitu saja di pipiku. Sedih jika harus mengingat nasib keluargaku. Sekedar makan bersama saja jadi momen yang langka. Di saat anak sepantaranku malah bosan dan tidak mau makan satu meja dengan orang tuanya. Akibat sibuk menikmati pergaulan. Jika mereka di posisiku pasti merasakan betapa berharganya sebuah keharmonisan keluarga. Jangan nangis, Wak, nanti banjir. Ya, sudah, ayo kita pergi makan. Kami bersiap, kemudian pergi menggunakan mobil ayah. Mamah duduk berdua di depan. Aku sengaja memilih di kursi tengah. Niat hati ingin mendekatkan mereka. Sekalian aku harus diam-diam memantau ponsel untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Naila adiknya Nadia. Ayah kaget ketika aku ceritakan terkait kemunculan Naila. Rasa bersalah nampak jelas dari sorot matanya. Aku akan korek mengenai Naila, berharap ayah punya informasi penting tentangnya yang bisa mempermudahku membongkar kejelekannya. Iya ayah, dia datang ke hidup kita. Ayah tahu gak tentang dia? Atau dulu pernah bertemu gitu? Setelah kedua orang tua Naila meninggal, ayah tidak tahu lagi kabarnya. Dia pernah datang ke rumah mbahmu, tapi sama Mbah Uti malah diusir. Ayah coba cari-cari keberadaannya, dibantu orang suruhan. Buat minta maaf sekaligus bantu dia. Tapi terakhir yang ayah tahu, Naila merantau ke Jakarta dan entah kerja apa, tidak mudah menemukannya. Lalu kenapa sekarang dia kesini dan jadi tukang kue? Ya, awak juga gak tahu. Intinya keluarga kita harus hati-hati sama dia. Sudahlah nak, kamu suuzon terus sama orang. Omel mama. Ih, awas serius mah. Jangan menuduh tanpa bukti. Oke, lihat aja. Nanti awak bawa banyak bukti. Mama terdiam. Begitu pula dengan ayah. Kami lanjutkan makan bersama. Ayah mengalihkan topik agar suasana santai lagi. Mereka tidak tepat bicara di depan mereka sebelum ada bukti. Wah, gua di rumah lu sama Om Arya. Cepetin lu balik, ada info penting.
Menunggu ayah dan mamah menghabiskan makanannya, aku cek ponsel. Sebelum membalas chat dari Pika, aku segera mengecek grup. Bibir tertarik lebar, Om Arya mengirim beberapa bukti yang dia dapat. Mah, ya, ayo balik sekarang. Iya ayah, masa nunggu lebaran reog? Awa mau buktiin tuduhan Awa tentang Naila itu benar adanya. Aku ambil kunci mobil supaya orang tuaku bergegas mengikuti. Tak butuh waktu lama, mereka menyusul ke mobil. Sesampainya di rumah, mobil Om Arya sudah terparkir. Arya, respon mamah dan ayah kaget. Ketika tahu ada Om Arya di dalam rumah, dia sedang duduk bersama Aunti dan Vika. Kaki Vika nampak berdarah. Begitu pula wajah Om Arya, ada luka lebam di bagian kening. Namun bibir mereka tetap menampilkan senyuman. Kami berhasil membuntuti anak buah Naila. Saat melakukan penyelidikan di kontrakan sekaligus markas, ditemukan ponsel milik bapaknya Pak Rapli. Mereka juga kepergok siap mencelakai Laras dan Zahwa. Mobil Zahwa dirusak remnya. Beruntung Laras segera mengambil langkah antisipasi. Ternyata benar, setelah dicek mereka merencanakan pembunuhan berencana. Dilihat dari CCTV parkiran rumah sakit. Apa? Kapan kamu melakukan penyelidikan? Laras, Zahwa kenapa kalian gak cerita? Respon mamah kaget. Lah, mbak mana percaya. Jadi, Laras sengaja nyuruh mas ayah penyelidikan semuanya. Syukurlah, mereka gercep banget. Terus, Naila dan anak buahnya gimana? Tanyaku tak sabar. Anak buah si Naila berhasil kita gerebek, terus lagi diinterogasi di kantor polisi. Jawab Vika. Wih, keren banget Om Arya sama Vika. Bisa bongkar kasus ini dalam hitungan jam. Padahal baru jam 5 sore. Hahaha. Kekehku tertawa girang. Jangan girang dulu Zahwa, lanjutkan Mas Arya. Tatapan Aunti nampak tak bersahabat. Harusnya mereka bahagia, kenapa masih tegang? Heran. Naila dan ketua preman anak buahnya berhasil kabur. Lah kenapa bisa lolos? Ujarku kesal. Gak segampang yang lu pikir Zahwa. Menaklukkan penjahat itu harus pakai otak sama otot. Hampir aja gua ama Om Arya mati. Untung para polisi bisa secepatnya datang. Iya sih, tapi kan harusnya Om Arya sebagai detektif terbaik kota ini bisa mengambil langkah antisipasi. Maaf wah, Om juga harus menyampaikan satu lagi berita buruk. Apa Om? Emang ada hal yang mengerikan lagi? Selain lolosnya si nenek lampir, Om Arya mengangguk. Naila berhasil kabur dan menculik Fauzi. Dua kata terakhir Om Arya ampuh membuat dadaku bergetar nyeri. Tubuhku ambruk seketika, lemas dan tak berdaya.